Hai, hai, hai. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia nih hari ini. Dan tentunya tetap semangat buat belajar Canva-nya. Nah, teman-teman, kita masuk di materi kelima nih. Tentu bareng aku lagi, Isnako di sini nanti akan membantu teman-teman untuk belajar tentang Canva. Nah, di materi kelima ini ada apa sih gitu? Materinya apa ya hari ini? Nah, di materi kelima ini, teman-teman, kita akan belajar bersama terkait penggunaan elemen. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu kita udah sempat bahas beberapa ya terkait elemen di Canva ini. Karena elemen di Canva tuh banyak banget sebenarnya, teman-teman. Nah, pembahasan nanti, topik pembahasan yang akan kita pelajari hari ini itu ada mulai dari mana kita mendapatkan inspirasi dalam membuat desain. Jadi, untuk membuat desain tuh kita butuh inspirasi nih, teman-teman. Dan yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan pattern atau tekstur. Ini tuh bagian dari elemen di Canva juga. Nah, lalu ada bagaimana dalam menggunakan mockup. Ini tuh fitur yang keren banget sih menurutku kalau di Canva dan wajib banget buat teman-teman cobain juga karena ini tuh pokoknya nanti jadinya keren dan penggunaannya gimana nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, yang terakhir adalah tips. Tentunya adalah tipsnya gitu. Nah, untuk mencari sumber inspirasi desain, sebenarnya sumber inspirasi desain itu apa sih? Nah, dalam membuat suatu desain, kita itu perlu banyak pengamatan nih, teman-teman. Atau kayak istilahnya em, research atau juga namanya kita cari referensi. Kalau dalam skripsi, teman-teman ya udah skripsi pasti em, diminta untuk cari beberapa referensi gitu kan. Nah, sama halnya ketika kita mau bikin suatu desain. Kenapa kita butuh sumber inspirasi? Karena dengan banyak kita melihat, kita itu jadi semakin terbuka kreativitasnya. Kita punya gambaran dan ide terkait konsep desain yang akan dibuat tuh kayak gimana. Nah, dalam mencari sumber inspirasi ini, biasanya kita juga berdasarkan dari tren yang saat ini sekarang itu lagi in tuh apa sih trennya, apa sih dalam desain itu, apakah dulu tuh sempat ya ada tren desain 3D. Ada juga sempat tren terkait desain geometrik geometri atau apa itu teman-teman. Ataupun juga line art kayak gitu teman-teman. Nah, dari proses mencari sumber inspirasi desain ini yang kita lakuin itu apa? ATM teman-teman. Amati, tiru, dan modifikasi. Bukan amati, tiru, dan blok ketiplek ya, tapi ada sisi modifikasinya. Nah, namun untuk teman-teman yang baru banget belajar atau baru pengen untuk pelajarin terkait tools yang ada di Canva-nya ataupun aplikasi desainnya, teman-teman bisa kok sampai di tahapan amati dan tiru aja. Pokoknya tiru bagaimana bikin desainnya tuh kayak gini tuh gimana. Nah, itu untuk teman-teman yang baru di tahapan belajar bisa sampai di tahapan tiru dulu aja. Nah, terkait sumber inspirasi, dari mana sih kita bisa dapat sumber inspirasi? Nah, di pertama ini berdasarkan preferensi dari aku ya teman-teman. Ini by experience dan pengalamanku aja. Jadi mungkin ini subjektif dari pengalamanku. Nah, untuk mencari sumber inspirasi, aku biasanya menggunakan Canva. Ini bisa dilihat dari em, desain template yang sudah disediakan sama Canva. Banyak banget di sana teman-teman. Jika teman-teman butuh desain untuk poster ataupun mau bikin terkait tentang konten media sosial, nah kita cari dulu sumber inspirasinya dari desain-desain template yang udah disediain Canva. Walaupun nih teman-teman misalkan nanti menggunakan Canva free, tapi kita bisa kok em, apa ya namanya mendapatkan inspirasi dari desain-desain yang ada di template desain Canva Pro. Nah, yang selanjutnya itu bisa juga dari Pinterest nih, teman-teman. Kenapa dari Pinterest? Karena di Pinterest ini tuh like media sosial menurut aku. Jadi di sana banyak banget foto ataupun gambar, bahkan juga em, ilustrasi, bahkan kayak jualan, orang-orang desainer grafis jualan di melalui si Pinterest ini.
Jadi tinggal cari dan ketikan aja di sana, nanti teman-teman bakal banyak banget dapat inspirasi di situ. Dan yang ketiga ada free pick. Ini free pick itu tapi lebih kayak ke desain ilustrasi sih sebenarnya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya ada Shutterstock. Ini foto-foto biasanya untuk desain foto ataupun foto ya beberapa foto inspirasi bisa dicari di Shutterstock atau juga dari Dribble. Tapi sebenarnya aku lebih jarang pakai Dribble sih. Dribble ini biasanya untuk cari referensi like proposal misalkan kayak portfolio karena beberapa desainer grafis juga upload dan posting terkait portfolio mereka di Dribble ini. Termasuk juga di yang terakhir itu Behance. Nah, Behance ini selain project, proyek, ataupun study case, maupun juga terkait portfolio dan project yang udah dikerjain, nah desainer grafis biasanya aktif di Behance ini. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Nah, yang selanjutnya nih teman-teman, kita mulai dari masuk ke penggunaan elemen. Nah, salah satu penggunaan elemen di Canva itu ada yang namanya pattern dan texture. Bedanya apa sih pattern dan texture ini? Untuk pattern itu tuh um, lebih kayak pola. Jadi yaitu gambar desain yang berpola. Biasanya ini untuk digunakan sebagai background teman-teman. Nah, sementara untuk tekstur ini lebih kayak desain gambar yang kalau kelihatannya tuh bisa diraba dan dirasa gitu loh. Apakah, oh ini kayaknya desainnya, jadi menimbulkan kesan nyata dalam visual desainnya. Biasanya digunain kayak untuk tekstur kayu tuh kayak gimana, tekstur kertas atau tekstur dari kain kayak gitu. Nah, ini tuh untuk menciptakan kayak ada perasaan dari halus, kasar atau kayak gimana gitu. Nah, perbedaannya kayak gimana sih? Nah, dari penggunaannya nih, kalau dari segi fungsi, pattern ini untuk menambahkan estetika dengan segi pola yang berulang. Ini biasanya batik itu termasuk juga pattern, teman-teman. Batik, floral, daun, bunga, terus ada juga line, pattern. Nah, sementara untuk di tekstur itu tuh untuk memberikan kesan dimensi dan kedalaman. Maksudnya apa? Jadi ada perbedaan gitu loh antara desain yang ada tekstur dan enggak. Jadi enggak flat datar sesuatu yang realistis gitu loh dalam satu desain. Jadi ini kesannya lebih realistis. Nah, untuk sifatnya sendiri, kalau di pattern itu karena berpola dan berulang, makanya dia tuh terstruktur, seragam, dan sama berulang ya. Sementara di tekstur itu tuh dia tidak terstruktur karena yang namanya tekstur itu kan beda-beda. Kayak misalkan kayak serat kayu itu pun juga teksturnya beda ya antara ujung kayu dengan ujung yang di bawah. Dan ini menimbulkan kesan lebih organik atau lebih asli gitu. Nah, sementara untuk penggunaannya, di pattern ini digunakan untuk bisa di latar belakang suatu desain. Misalkan kayak contoh di bawah di um, halaman ini ya, di materi ini, misalkan mau ditambahin tekstur, itu masih bisa di bagian backgroundnya, ataupun juga dengan menambahkan aksen di border atau dekorasi. Nah, sementara di tekstur ini untuk menciptakan suatu permukaan visual yang nyata alias kayak realistis gitu. Jadi, oh biar nampak nih, ini tuh beneran desain. Ini loh, ini tuh misalkan kita mau bikin desain yang ada kertasnya. Nah, gunakanlah tekstur supaya audiens tuh tahu kalau ini tuh kertas gitu. Sementara di contoh penggunaannya di pattern itu ada kayak pattern polkadot itu berarti dia yang bulat-bulat itu teman-teman. Terus ada juga pattern garis, ada garis diagonal itu miring-miring atau atau garis yang vertikal atau juga garis yang horizontal. Serta juga biasanya yang paling sering digunakan itu adalah motif motif floral. Nah, motif floral ataupun kayak daun, bunga itu juga termasuk di pattern. Nah, untuk sementara untuk di tekstur ini contohnya kayak kayu, batu, kain, atau logam kayak gitu.
Nah, jadi contohnya kayak gini ya. Ini beda banget lah ya. Kalau tekstur itu lebih kayak, oh ini berarti dia tekstur kayu. Nanti teman-teman bisa kok explore sendiri. Nah, di sementara yang di pattern ini dia itu pattern garis, tapi dia berpola, bentuk apa ini kayak seperti panah atau segi kotak nih, tergantung dari perspektif teman-teman dalam melihatnya nih. Nah, untuk penggunaannya, tadi sudah aku sebutin sih sebelumnya, di pattern itu untuk menciptakan latar belakang yang minimalis. Ini bisa digunain itu ada polka dot atau garis diagonal untuk bikin desainnya itu jadi lebih playful, juga lebih rame, atau lebih kayak ada kesan klasik, elegan itu juga bisa diciptakan dari si pattern. Tergantung pilihan pattern yang digunakan. Nah, sementara kalau di tekstur ini nanti menciptakan suatu kedalaman visual. Contohnya tadi ada tekstur kertas, ada tekstur eh, kayu untuk menciptakan kesan lebih alami gitu ya. Dan untuk dekorasi elemen desainnya, si pattern ini menggunakan biasanya ada pattern kecil dan ada pattern besar. Biasanya juga dipakai di uh, header ataupun juga di suatu ini penggunaannya banyak sih bisa di slide presentasi atau juga di dokumen laporan bahkan brand pun juga menggunakan si pattern ini dalam identitas brand mereka. Nah, sementara di tekstur ini penggunaannya juga digunakan untuk menguatkan pesan desain nih teman-teman. Contohnya aja ketika kita bikin desain terkait alam natural gitu kan, kita perlu ada yang namanya tekstur tekstur misalkan kayu atau untuk iklan baju misalkan yang menggunakan kain. Nah, kita butuh menunjukkan tekstur kainnya ini apakah halus ataukah kasar atau dia itu breathable atau gampang nyerap keringat enggak sih. Nah, itu tuh bisa diperlihatkan dari segi si tekstur. Nah, terkait branding, nah tadi pattern itu bisa digunakan sebagai media branding karena dia bisa menciptakan identitas visual dari suatu brand. Jadi patternnya itu punya ciri khas yang hanya dimiliki oleh brand tersebut gitu maksudnya. Nah, sementara kalau di tekstur ini hasil desainnya jadi lebih realistis gitu. Jadi untuk menunjukkan atau menanamkan kesan yang realistis gitu dalam desain kita. Nah, lalu penggunaannya kayak gimana nih untuk memilih pattern dan tekstur ini? Nah, teman-teman nanti bisa sambil buka kanvanya, ada di bagian elemen, dia menunya ada di pojok kiri nih teman-teman. Dan ketikin aja pattern atau tekstur. Nah, untuk lebih detailnya, mungkin teman-teman bisa menambahkan misalkan pattern line. Nah, nanti akan muncul patternnya itu yang jenisnya garis-garis. Atau teman-teman juga bisa menambahkan misalkan pattern floral atau pattern bunga atau pattern daun. Nah, nanti akan muncul yang sesuai dengan apa yang diketikin teman-teman. Nah, rekomendasinya berdasarkan apa yang teman-teman ketik di kolom pencarian. Nah, kalau cuma tekstur atau pattern aja ya, nanti yang dicariin Canva itu random banget, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada mockup, teman-teman. Kalau tadi udah tahu pattern dan tekstur, ada masuk mockup. Sebenarnya penggunaan mockup ini untuk apa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, gambar-gambar di sini itu adalah contoh dari penggunaan mockup. Ini lebih kayak ke representasi dari suatu desain, gimana sih desain ini kalau ditampilkan di kalau udah jadi, maksudnya kalau udah jadi sebelum dicetak kita tuh kayak preview dulu kalau penempatannya di eh, tempat yang kita mau nih sesuai nggak sih gitu. Ini biasanya kayak gini tuh dipakai buat presentasi nih teman-teman. Jadi sebelum kita cetak hasil desain kita, kita perlu untuk previewkan untuk presentasi dulu. Apakah ini oke nggak sih gitu. Jadi nggak langsung yang cetak buat tahu hasilnya. Jadi dengan adanya mockup kita jadi lebih bisa bayangin gitu. Oh, nanti hasil akhir desain kita akan jadi kayak gini nih gitu. Nah, apa itu mockup?
Ia adalah suatu representasi visual yang menampilkan desain dalam konteks nyata nih, teman-teman. Nah, tapi juga bisa digunakan untuk produk jasa, misalkan kayak teman-teman punya jasa website, pembuatan website. Nah, untuk nampilin hasil-hasil karya teman-teman atau portfolio teman-teman, atau misalkan teman-teman mau nunjukin portfolionya teman-teman ini bisa menggunakan si mockup ini dengan apa? Dengan menampilkannya di laptop gitu, misalkan. Jadi kelihatan, oh ini tuh dia maksudnya tampilan di website tuh kayak gini gitu. Nah, biasanya mockup itu sering digunakan untuk memvisualisasikan atau kayak menggambarkan hasil desain sebelum dicetak dan diproduksi. Sudah aku sampaikan tadi ya. Presentasi ini dengan mockup ini presentasi kita jadi lebih kayak profesional dan menarik gitu. Dan tentunya jadi lebih mudah dalam menyampaikan kepada klien, oh nanti gambarannya seperti ini ketika sudah jadi. Dan tentunya bakal meningkatkan daya tarik untuk portofolio desain teman-teman. Nah, terkait jenis mockup, ini ada kita bagi menjadi tiga nih teman-teman. Produk fisik, digital, dan cetak. Untuk produk fisik ini contohnya aja kayak kemasan snack atau kemasan sambal tadi kayak aku bilang atau kemasan minuman. Nah, atau juga untuk desain mug ini bisa dulu sebelum dicetak kita kasih previewnya nih ke klien gitu kan dengan menampilkan mock-up desain itu ke dalam mock-up mug. Lalu ada juga kaos dan ada juga tas dan masih banyak lainnya lagi teman-teman. Banyak banget sebenarnya. Nah, sementara untuk mock-up digital nih teman-teman ada mock-up seperti layar laptop atau juga perangkat handphone atau tablet kayak gitu. Biasanya untuk nampilin apa? Nampilin misalkan um, teman-teman bikin desain untuk konten media sosial itu bisa ditaruh di mock-up-kan di HP supaya lebih realistis nih. Oh ini tuh desain untuk media sosial nih karena bisa diaksesnya di handphone. Nah, ketika ditampilkan tuh kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini hampir mirip dengan produk fisik itu yaitu mock-up cetak, teman-teman. Mock-up cetak ini maksudnya dia jadi cetak di kertas dengan ukuran tertentu. Ya, misalkan ini ada juga mock-up untuk poster, banner, kayak gitu, kartu nama, brosur. Nah, ini suatu yang dicetak dalam kertas. Sementara tadi kalau produk fisik itu lebih kayak ke barang, kayak mug, tumbler, terus juga snack, atau juga botol minuman, kayak gitu, tas, sepatu. Nah, itu kan bukan produk cetak ya. Ada juga dia produknya mungkin sebenarnya di sablon, tapi kita bisa dulu nih kasihkan preview desain kita kalau nanti eh, di hasil jadinya tuh kayak gimana bisa digambarkan dengan menggunakan mockup. Nah, ini untuk contoh penerapan mockup-nya. Dari gambar yang seperti ini sebenarnya banner untuk website. Nah, ketika dipasangkan di mockup supaya terlihat, oh ini tuh gambar untuk website nih. Bisa dipasangkan dengan mockup laptop nih teman-teman. Dan hasilnya jadi seperti ini. Lebih terlihat ya kalau, oh ini tuh desain untuk di laptop. Nanti kalau tampil di laptop tuh kayak gimana gitu. Nah, dalam menggunakan mockup ini di Canva kita bisa cari nih teman-teman. Nanti kita akan cari sama-sama nih di bagian aplikasi nih teman-teman. Jadi teman-teman scroll aja di bagian aplikasi lalu muncul nih beberapa pilihannya. Nah, teman-teman pilih di bagian si mockup. Nanti diklik aja dan nanti akan keluar banyak banget berbagai jenis mockup yang ada di sana. Nah, untuk tipsnya nih dari aku, teman-teman terkait pattern dan tekstur ini teman-teman bisa explore dan bisa juga cobain dan yang terpenting ini sih dalam penggunaan pattern dan tekstur itu jangan sampai mengganggu isi pesan atau informasi yang pengen disampaikan dalam satu desain. Contohnya aja kayak penggunaan warna. Nah, kalau bisa warna di pattern dan di teks itu jangan sama ya biar nggak rame dan
tidak bertumpuk-tumpuk, jadinya nggak kebaca nanti. Nah, sementara untuk penggunaan mockup ini coba teman-teman pilih yang relevan nih, sesuai dengan kebutuhan dari desain teman-teman. Misalkan untuk keperluan presentasi melalui laptop ya tampilkanlah dengan mockup di laptop, bukan menggunakan mockup MOOC kayak gitu. Dan yang selanjutnya, gunakan warna yang senada nih teman-teman. Untuk apa? Untuk menjaga kesatuan visual. Jadi biar nggak jomplang desainnya tiba-tiba ada merah, hijau, biru gitu kan bercampur semua. Jadi pusing. Jadi gunakan warna yang senada. Ini masih balik lagi kayak waktu kemarin di prinsip di dasar desain ya teman-teman. Lalu selanjutnya dalam menggunakan pattern, tekstur, membuat desain ini jadi lebih hidup gitu. Jadi ada detail dari suatu desain. Ini teman-teman kalau apa ya suka dengan gaya-gaya ya pokoknya suka yang detail dan riwah gitu kan bisa pakai dengan detail pattern dan tekstur ini. Selain itu, dalam penggunaan mockup ini juga sangat bermanfaat untuk bisa kita lihat previewnya dulu sebelum cetak atau tayang, biar nggak ada kesalahan. Dan tentunya kalau kita mau bikin portfolio ataupun em, presentasi untuk tugas sekolah ataupun untuk klien itu lebih kayak lebih oke, jadi lebih keren gitu. Nah, itu aja sih teman-teman materi hari ini. Singkat aja, sedikit aja. Nah, untuk prakteknya kita coba di Nah, di sini kita klik mockup, teman-teman. Nah, di sini ada banyak banget mockup, teman-teman. Kalau mau cek, ini ada yang paling populer atau yang sering digunakan. Ini ada Mac, terus ada juga tablet, handphone, kaos, terus PC, laptop. Dia juga ini lingkaran dan segala macam. Bahkan ada mock-up yang ada di foto kayak gini. Jadi teman-teman bisa kayak gambarnya jadi lebih realis gitu gak sih? Nah, karena ini poster, jadi sesuai ini sama mock-up yang mau dipakai. Ini misalkan mau ditaruh di kaos juga bisa sih sebenarnya. Misalkan di kaos ya. Ini dia bisa diposisiin, dipas-pasin kayak gini. Atau bisa di fit. Kalau fit itu dia berarti ya udah ini ada yang sisa nggak apa-apa. Untuk kalau di fill itu dia full di rata kiri kanan, tapi dia bisa lebih gitu. Jadi oke di sini aja. Apply. Nanti mbak-mbaknya jadi auto pakai si poster nih. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya di sini tuh hasilnya beneran realistis banget teman-teman. Nah, enaknya di Canva, di mockupnya udah langsung bisa kayak drag and drop gitu. Jadi kalau mau bikin desain kaos misalkan terus sebelum cetak ini ada previewnya dulu nih jadi kayak kelihatan wah gambarnya kayak gitu ya nanti kalau udah jadi gitu teman-teman. Kalau nanti mau ganti mockupnya nih teman-teman tinggal di detach image nanti dia keluar image-nya bakal keluar dari mockupnya. Nah misalkan mau dikasihin lagi ya nanti bakal tinggal di drag aja nanti dia akan masuk otomatis gitu. Tapi ini aku coba mau ganti ya teman-teman. Nah, dia poster jadi mau ditampilin di kayak banner poster. Nah, kita scroll aja mana yang sesuai. Ini ada di laptop karena dia bentuknya portrait, maka kita cari mockup yang bentuknya portrait nih. Coba kita cari di bagian print ini, teman-teman. Nah, misalkan ini kita mau pakai si ini double. Nah, ini kita tinggal gedein aja, terus kita bakal drag and drop di
gambarnya ini. Ini akan muncul otomatis. Nah, jadi deh mock-up-nya kayak gini teman-teman. Jadi desainnya jadi lebih oke dan gak monoton kan. Nah, ini bisa untuk preview juga. Nah, ini terkait penggunaan si mockup. Lalu untuk penggunaan pattern kayak gimana itu? Kita ketik aja pattern floral misalkan. Nah, di sini ada banyak banget pilihan, tapi karena kita pengguna free, jadi gunain yang nggak ada tanda pro-nya di sini. Ini coba kayak pakai ini deh. Kayaknya oke nih. Kayak ini patternnya. Nah, perhatikan dalam penggunaan pattern ini, teman-teman, warnanya itu kalau biar kelihatan patternnya, bedain warna background sama warna pattern ya. Atau kalau biar dia nggak terlalu mencolok, kalau kayak gini kan dia mencolok sekali. Biasanya warna background dengan warna pattern itu hampir-hampir senada. Nah, kalau kayak gini dia patternnya nggak kelihatan. Ini dibikin agak tua sedikit. Sedikit aja. Nah, bisa dengan versi yang kayak gini. Jadi backgroundnya lebih terang, sementara patternnya lebih gelap. Atau dibalik, teman-teman. Misalkan backgroundnya yang gelap, dan kita akan bikin si patternnya lebih terang. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini udah jadi dua pattern yang berbeda warna. Nah, nanti kalau untuk penggunaan teks, ingat ya, dalam menggunakan teks dan pattern ini jangan serupa. Misalkan tentang batik keindahan Nusantara. Nah, misalkan kayak gini. Ini kurang menarik ya jadinya teman-teman. Karena warnanya nih eh, kurang keluar gitu. Biar lebih oke lagi, kita ganti warnanya dia. Atau kita pakai efek. Nah, kalau kayak gini dia jadi lebih keluar nih. Ini batiknya. Nah, nah kalau kayak gini jadi terbaca ya teman-teman. Batik Indahan Nusantara. Nah, jangan sampai nanti patternnya itu kayak gini teman-teman. Nah, kalau kayak gini, jadi tulisannya nggak kelihatan karena terlalu patternnya ini terlalu mencolok dan terlalu mirip dengan teksnya. Ini teman-teman bisa main di transparansi atau bisa diganti warna. Kadang aku lebih suka lebih cepet pakai transparansi kayak gini teman-teman. Jadi kayak cuman berapa persennya aja dari si warna pattern. Jadi dia ada detailnya, tapi dia nggak mencolok gitu. Jadi ya ada kesan elegannya, ada kesannya ini kayak gini. Beda kan? Kayak gitu. Nah, ini untuk penggunaan si pattern. Nah, nanti kalau untuk penggunaan tekstur kayak gimana? Ini biasanya tekstur itu ada di kayak tekstur kertas, terus tekstur kayu, kayak gitu. Nah, ini tuh ada teksturnya. Jadi kayak gini nih. Jadi kertasnya ini kayak real beneran kelihatan kertas gitu ya, teman-teman. Nah, ini tekstur tuh kayak gini. Atau bisa juga yang kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini ada kayak kelihatan ini tuh kasar gitu. Nah, untuk penggunaan si tekstur kayak gini. Ini tekstur ini bisa digunain sebagai background ataupun juga memang ada elemen tekstur untuk elemen-elemen tertentu.
Nah, kalau dalam desain untuk jadiin background, ya udah ketik aja texture nanti kita pilih texture. Nah, kalau yang ini tuh teksturnya lebih kayak ke cipratan cipratan cat. Nah, bisa juga pakai ini teman-teman. Ini penggunaan si pattern. Si texture. Kalau texture itu dia ini sih tidak berpola. Jadi dia nggak sama nih antara ujung yang sini sama ujung yang atas tuh beda. Nah, kalau di pattern ini tuh sama. Misalkan tadi teman-teman kayak gini mau ditumpukin patternnya, itu masih bisa beraturan. Misalkan kayak gini. Contoh. Nah, kalau pattern itu tuh dia karena berpola, jadi kalau dijajarin kayak gini, dia pasti akan membentuk suatu pola yang sama. Nih, dia akan nyambung lagi nih teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan tadi polanya terlalu besar ketika dibesarkan, jadi ini mau dikecilin gitu bisa, bisa banget. Karena ingat pattern itu berpola, teman-teman. Nah, kalau si tekstur dia itu tidak berpola ya. Jadi kalau kita pastekan gitu kan, walaupun ini sejajar, ini sebenarnya tidak nyambung. Nah, di sini sebenarnya tidak nyambung. Kelihatan nggak ya? Hmm. Nah, di sini sebenarnya nggak nyambung nih. Jadi ada pola pola di sini yang beda sama ini. Ini yang lebih banyak dan ini ada rongganya sedikit. Beda kan? Nah, jadi itu perbedaannya di antara texture dan pattern. Tapi ini teman-teman juga mirip-mirip kayak si pattern tadi. Ini juga bisa diatur terkait warnanya. Jadi kalau pakai itu gunakan pemilihan warna yang tepat untuk teksnya. Jangan sampai nanti dengan menggunakan pattern malah jadi mengganggu gitu. Pokoknya harus ditanamkan dalam diri teman-teman ketika membuat desain itu. Yang terpenting adalah pesannya dapat tersampaikan ke audiens dengan tepat dan efisien gitu. Jangan sampai kita bikin desain bagus-bagus tapi pesannya malah jadi bingung gitu. Jadi itu tadi materi di pertemuan hari ini nih teman-teman terkait mock-up pattern dan tekstur. Nah, teman-teman bisa nanti explore lagi nih untuk cobain atau praktik dan coba bikin desain dengan pattern, tekstur, dan mock-up ini. Dan dari aku udah segitu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan semangat buat belajar dan jangan takut untuk mencoba dan bereksperimen. Semangat teman-teman, dadah, sampai jumpa di materi selanjutnya.